Oke. Oke, selamat malam. Di sini saya akan mengajar tentang damai sejahtera dan untuk audiensnya dewasa akhir dari usia 36 sampai 45 tahun. Oke, selamat malam sekali lagi. Bapak Ibu, di sini ada gambar. Apa yang Bapak Ibu lihat? Ada yang tertawa atau sebagainya. Dari gambar ini menunjukkan bahwa ada damai sejahtera. Oke, dari situasi yang gambar yang sedang kita lihat. Oke, next. Oke, jadi kita akan belajar tentang sama-sama tentang damai sejahtera dari Galatia 5, 22 sampai 23. Nah, di sini pengertian damai menurut KBB. Damai berarti sebuah keadaan yang tenang, aman, dan tentram. Damai adalah suatu keadaan di mana perasaan diri kita berada dalam keadaan yang tenang, tanpa ada rasa takut, gugup, ataupun perasaan yang tidak enak. Nah, damai diidentik dengan suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa ayat Alkitab tentang damai. Nah, Tuhan senantiasa menghendaki dan menginginkan dan sini menginginkan kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita semua membutuhkan damai. Tidak ada seorang pun yang menginginkan konflik, peperangan, perselisihan, terus saling menyakiti hati atau terus hidup dalam ketegangan dan kemarahan. Hidup yang demikian membuat orang frustasi bahkan bisa depresi. Bagaimana dengan realitas hidup manusia sekarang ini? Bagaimana kehidupan keluarga Bapak Ibu, bagaimana suasana pekerjaan sehari-hari dari Bapak Ibu, dan bagaimana Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengembangkan karir kita, studi kita, hubungan dengan keluarga dan anggota keluarga, pelayanan kita, adakah dari semua pertanyaan itu, adakah damai sejahtera kita dalam kehidupan kita? Apa yang kita alami jika dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, Bapak Ibu? Kemudian, pertama, damai itu akan mendatangkan sukacita, kegembiraan dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dari dalam hati, pikiran, dan tingkah laku kita akan mengalir dan memancarkan sukacita dan kegembiraan. Ya, apabila damai itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu, yang dapat menular kepada orang lain. Ya, sukacita yang ada dalam diri kita memberi dampak yang luar biasa karena orang-orang sekitar kita akan turut merasakan. Ya, jadi ketika damai itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu, secara otomatis dampaknya akan dialami dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, silakan, ini adalah sebuah percobaan. Bisa Bapak Ibu bisa mencobanya. Silakan Anda mencoba bangun pagi dengan muka muram, sinis, dan menunjukkan kemarahan. Maka otomatis orang-orang yang akan Anda temui memberikan respon yang sama. Tetapi malah sebaliknya, apabila Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu menunjukkan sikap yang ramah, wajah yang penuh senyum,
dan pandangan mata yang hangat dan penuh kasih, pasti orang yang melihat kita akan menyapa dengan yang sama dengan senyum dan keramahan. Gitu. Damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15 mengatakan damai sejahtera bermula dalam hati. Orang yang berusaha menunjukkan damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi, damai pasti lelah. Damai sejahtera tidak pernah hanya untuk pribadi saja, tujuan untuk sendiri. Damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus juga kita bagikan ke orang lain. Kedua, damai memberikan semangat hidup dan semangat kerja tinggi. Jika orang-orang di sekitar kita tampak cemberut, memiliki sorot mata yang penuh curiga dan tidak ada rasa saling percaya, maka suasana seperti ini akan membuat kita tidak betah. Berbeda bila lingkungan kerja kita penuh dengan sukacita, kita akan senang dan rindu untuk bekerja. Paulus mengatakan bahwa Allah itu sumber damai sejahtera. Allah itulah yang menyertai kita. Dalam terjemahan katakan, my peace I give into you. Damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Allah tahu kebutuhan mendasar kita, yakni damai sejahtera. Jalanilah hidup ini, Bapak Ibu, dengan Allah. Damai sejahteranya. Dengan damai sejahteranya. Oke, yang ya bagaimana seseorang bisa hidup dalam sejahtera? Ya, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan mendamaikan kita, kita perlu juga untuk mendamaikan, belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita belajar untuk Bapak Ibu belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, maka otomatis damai itu akan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan untuk berdamai dengan diri sendiri, firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jadi intinya bahwa ketika kita membuat kesalahan, penting sekali untuk tetap mau mengakui bahwa akan kesalahan kita. Nah, lalu apa yang dikatakan berdamai dengan diri itu? Berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang mampu menjaga tingkat kedamaian sejahtera dalam hidupnya tanpa dipengaruhi keadaan apapun, baik dalam pun di luar kehidupannya. Apapun bentuk keadaannya, dia tetap bisa menguasai dirinya dan hidup dalam damai sejahtera. Ada 3 prinsip mengalami damai sejahtera. Yang pertama, di mana ada kekudusan dan kebenaran di setelah damai sejahtera. Oke, belajar untuk hidup dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, dan belajar untuk membaca dan menghidupi firman Tuhan hidup dalam kebenarannya, pasti akan tetap ada dalam firman Tuhan. Damai sejahtera, firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Damai sejahtera hanya ada dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera tidak akan pernah terjadi jikalau hal baik dan hal jahat bersama. Nah, mengapa orang sulit berdamai dengan diri sendiri? Karena masih keras kepala. Dalam Kejadian menjelaskan tentang Yakub dan menjelaskan tentang Kain dan Habel, di mana Kain membunuh saudaranya sendiri. Mengapa kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri? Karena keras kepala tidak penting. Ini yang sebagainya. Ya. Oke, kemudian yang poin berikutnya adalah orang sombong hanya menghargai dirinya sendiri, dan secara berlebihan orang sombong pun dianggap hebat dari orang lain. Orang sombong suka merendahkan orang lain dan tidak mau menghargai orang lain. Ini salah satu bagian dari mengapa orang sulit untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Karena masih hidup dalam, poin ketiga adalah masih hidup dalam kemunafikan. Nah, ya Yohanes 4:20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke,
Orang munafik selalu mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Orang munafik selalu ingin terlihat baik, sementara itu dia tidak baik. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Ya, padahal pembawa damai ibarat kita mengenal saling sahabat, saling punya keinginan, tidak ada kesombongan, kebodohan, kebencian, gosip dan sebagainya. Bahkan percakapan terjadi hanya menyenangkan hati tanpa khusus untuk kebaikan. Ya, pembawa damai adalah orang yang proaktif untuk melakukan yang baik selalu menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang ada. Pembawa damai adalah orang yang tidak pernah kecil hati pada saat orang lain tidak menghargai apa yang dia lakukan. Meski dia melakukannya dengan penuh pengorbanan dan perjuangan keras. Kalau pengertian damai yang seperti sementara pembawa damai. Munafik apakah tidak mungkin akan terjadi. Oleh sebab itu, agar dapat berdamai dengan diri sendiri, maka kita harus berhenti hidup dari keras kepala, berhenti hidup dari kesombongan, keangkuhan, berhenti hidup dari kemunafikan. Keberadaan orang percaya seharusnya selalu membawa damai bagi semua orang, sebab membawa damai berarti mengekspresikan kasih Allah, bukan sebaliknya. Jika justru menjadi batu sandungan dan membuat orang kecewa sakit hati. Oke, oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita terus-menerus mengoreksi, ya, mengevaluasi diri kita, membereskan hidup kita, senantiasa bertobat secara sungguh-sungguh untuk memelihara iman kepada Tuhan Yesus dan hubungan kasih dengan sesama. Oke, dalam Matius 22, 37-39 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang harus kita lakukan, ya, kasih Tuhan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kiranya damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kita.